Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya di rumah saja. Kembali lagi bersama Kak Risma dan Hana. Wah, pasti teman-teman yang ada di rumah sudah kangen dengan Hana kan? Ya Hana? Iya, pasti tuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji beserta syukur hanyalah milik zat yang maha ghafur, yang nikmatnya selalu tercucur dan takkan pernah terukur, yang telah memberikan kita nikmat umur, rezeki mujur dan juga hidup makmur. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baik teman-teman, kita pagi ini bersolawat dulu ya Hana ya. Iya kakak, kita solawat nariyah dulu ya. Baik teman-teman, diikuti ya solawat Kak Risma dan Hana. 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kuradu wa tuqada bihil hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman di rumah saja, kali ini Kak Risma dan Hana akan berkisah. Kita akan bercerita ya Hana ya. Iya kakak. Kita akan bercerita apa Hana? Cerita kisah sahabat Rasulullah. Iya, kita akan bercerita kisah sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni. Nah, teman-teman sudah pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni? Nah, kita simak ya kisahnya ya. Oke Hana? Oke kakak. Oke. Di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Yaman itu di mana kakak? Yaman itu sebuah negara yang ada di Jazirah Arab. Kalau Indonesia ini Asia Tenggara, kalau Jazirah Arab itu termasuk Asia Barat Daya. Nah, kita sering dengar negara Timur Tengah. Nah, berarti jauh kakak dari Indonesia? Iya, jauh Hana. Nah, kisah ini dari negeri Yaman ya. Oke kakak, terus gimana kakak? Ya, Uwais Al-Qarni ini merupakan pemuda yang sangat fakir, yang hidupnya sangat miskin teman-teman. Ia juga menderita penyakit sopa. Apa itu penyakit sopa kakak? Penyakit sopa itu kulitnya belang-belang Hana. Oh, kasihan sekali ya Uwais. Iya teman-teman. Selain itu Uwais juga merupakan anak yatim. Ayahnya sudah lama meninggal dan ia hanya hidup bersama ibunya. Ibunya itu sudah tua Hana. Ibunya itu lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi keinginan ibunya. Namun hanya satu saja keinginan ibunya yang sulit Uwais kabulkan. Emangnya ibunya minta apa kakak? Ibunya itu menginginkan pergi haji Hana. Ibunya bilang gimana? Ibunya bilang kayak gini. Anakku, mungkin umur ibu tidak lama lagi. Mungkin ibu tidak akan lama bersama dengan kamu. Maka ikhtiarkan agar ibu bisa menunaikan haji anakku. Begitu kata ibunya. Uwais tercengang. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Terus kak gimana Uwaisnya? Uwais bingung. Untuk pergi haji itu, orang-orang biasanya naik unta dan membawa banyak perbekalan. Sementara Uwais sangatlah miskin. Untuk makan sehari-hari saja sudah untung Hana. Terus gimana?
Uwais terus berpikir. Uwais mencari cara. Pergi ke sana, pergi kemari. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kemudian muncul ide Uwais. Ada lampu di atas kepalanya. Ting! Ah, gitu ya kakak? Iya, ada lampu. Ah, idenya apa? Uwais pagi-pagi pergi ke pasar. Ah, ngapain jualan? Bukan jualan teman-teman. Uwais pergi ke pasar membeli seekor anak lembu. Oh, pasti untuk dinaikin ya kakak? Tidak untuk dinaikin. Mau tahu kelanjutannya? Simak dulu dong Hana. Oke kakak. Nah, Uwais pergi membeli anak lembu ke pasar. Setelah itu keesokan paginya, Uwais membuat kandang anak lembu itu di atas bukit. Jauh sekali kakak. Iya, Uwais menggendong anak lembu itu naik, naik, turun bukit. Naik, naik, turun bukit. Naik, naik, turun bukit. Menggendong anak lembu. Jadi Uwaisnya menggendong anak lembu. Sementara itu, para penduduk Yaman mengejek Uwais. Uwais gila. Uwais gila. Kok kayak SpongeBob suaranya? Oh iya ya Hana, kayak SpongeBob ya suaranya. Iya kakak. Nah seperti itu, setiap hari diejain sama penduduk Yaman. Tapi Uwais tidak menghiraukan ejekan para penduduk Yaman. Ia tetap menggendong anak lembu. Naik, naik, turun bukit, menggendong anak lembu. Seperti itu, hingga anak lembu itu semakin hari semakin membesar. Dan semakin besar pula otot Uwais yang dikeluarkan untuk menggendong anak lembu itu. Oh gitu ya kakak? Iya, 8 bulan telah berlalu. Oh sudah lama ya kakak? Ya 8 bulan telah berlalu, tibalah musim haji tiba. Oh musim haji. Iya nah, tibalah musim haji tiba dan lembu Uwais sudah mencapai berat 100 kg. 100 kg itu sebesar apa kakak? Sebesar Kak Risma, tapi Kak Risma dikali 2. Oh berarti Kak Rismanya ada 2, itu 100 kg. Iya kurang lebihnya seperti itu Hana. Lembu Uwais sudah mencapai 100 kg. Nah barulah penduduk Yaman itu mengerti maksud Uwais. Kenapa dia setiap pagi naik, naik, turun bukit, menggendong anak lembu. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya Hana. Oh sungguh mulia hati Uwais ya kakak. Iya, akhirnya Uwais menggendong ibunya berjalan dari kota Yaman ke kota Mekah. Ah, jaraknya berapa kakak? Jaraknya itu sekitar 1119 km. Ah, jauh sekali kakak. Iya, jauh. Kalau kira-kira dari mana ke mana? Kalau kira-kira dari Pekanbaru ke Jawa Barat. Ah, jauh sekali kakak. Pekanbaru ke Jawa Barat. Kalau naik mobil aja bisa sampai Mabok. Iya, kalau naik mobil aja teman-teman dari Pekanbaru ke Jawa Barat bisa sampai Mabok. Ini Uwais menggendong ibunya dari kota Yaman ke kota Mekah. Luar biasa kan teman-teman? Pengorbanan Uwais, subhanallah ya Hana. Subhanallah. Ia sangat cinta dan tulus kepada ibunya. Ia rela berjalan kaki jauh dan sulit melewati padang pasir yang tandus. Nah, ia menggendong ibunya dengan tegap. Ia menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah teman-teman. Ibunya sangat terharu teman-teman. Ibunya bercucuran air mata. Dan mereka pun berdoa. Kemudian Uwais berdoa, ya Allah, ampuni dosa ibu ya Allah. Itu kata Uwais. Ya, Uwais berdoanya seperti itu. Ibunya pun tercengang. Lalu bagaimana dengan dosamu nak? Kata ibunya. Dan Uwais pun berkata, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Dan jika ibu masuk surga, cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Begitu kata Uwais. Subhanallah kakak, luar biasa. Hana jadi merinding dengar kisah Uwais Al-Qarni. Ya kakak juga merinding. Begitulah rasa cinta yang tulus Uwais kepada ibunya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada Uwais Al-Qarni. Saat itu juga, detik itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut penyakit sopak yang diderita oleh Uwais Al-Qarni. Allah menyembuhkan penyakit sopaknya. Dan Allah meninggalkan bulatan kecil berwarna putih di tengkuk Uwais Al-Qarni. Nah bulatan kecil berwarna putih yang ada di tengkuk Uwais Al-Qarni ini ada hikmahnya loh Hana. Hikmahnya apa kakak? Hikmahnya itu agar sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bisa mengenali Uwais Al-Qarni. Karena waktu itu Rasulullah SAW berpesan akan ada seorang manusia yang sangat makbul doanya yang datang dari arah Yaman dan dia dibesarkan di Yaman. Nah,
maka temuilah dia. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar dan Ali menemui Uwais Al-Qarni dan menemukan Uwais Al-Qarni. Begitu Hana. Terus kisahnya udah selesai? Belum Hana. Nah, hari demi hari telah berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya Uwais Al-Qarni wafat. Nah, di saat Uwais Al-Qarni wafat, banyak kejadian yang mengherankan. Emangnya kejadiannya apa, Kakak? Saat Uwais Al-Qarni wafat, banyak sekali orang yang berdatangan untuk menyelenggarakan prosesi jenazah Uwais Al-Qarni. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sehingga memasukkan ke dalam liang lahat. Itu banyak orang yang tidak dikenal sudah siap sedia untuk melaksanakan semuanya itu. Jadi penduduk Yaman itu terheran-heran. Bagaimana bisa? Kok bisa ya Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat fakir, orang yang tidak dihiraukan di daerahnya. Kenapa ketika meninggal banyak sekali orang yang berdatangan berbondong-bondong untuk menyelenggarakan prosesi jenazah Uwais Al-Qarni. Akhirnya penduduk Yaman mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Ah, Masya Allah Kakak. Iya, nah Uwais Al-Qarni merupakan penghuni langit karena ia berbakti kepada ibunya. Masya Allah, subhanallah. Jadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil Hana dari kisah Uwais Al-Qarni? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah apabila kita memuliakan ibu kita, maka Allah akan memuliakan hidup kita. Dan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, Hana, betul sekali. Hana kok pinter banget sih? Hana sekolah di mana? Hana sekolah di Bunaya, Kakak. Oh, sekolah di Bunaya. Wah, sepertinya Karisma ada info nih. Info apa, Kakak? Bahwa sekolah Bunaya telah membuka pendaftaran gelombang pertama loh. Dan banyak diskonnya. Diskon sampai 50% teman-teman. Yuk segera daftar di sekolah Bunaya. Daftar cepat, diskon mantap. Di sekolah Bunaya ini unggul di bidang karakter dan tahfiz loh teman-teman. Dan banyak sekali di sana ekstrakurikuler yang dapat menunjang potensi diri teman-teman. Ada silat, ada karate, ada pramuka, dan masih banyak ekstrakurikuler lainnya. Ayo segera daftar ya teman-teman. Ya kan Hana? Hana sekolah di Bunaya kan? Iya, Hana kelas berapa? Kelas 1. Oh, Hana kelas 1 teman-teman. Nah, teman-teman kelas 1 kalau masuk sekolah nanti ketemu sama Hana ya teman-teman ya. Oke, kita tadi sudah menceritakan kisah Uwais Al-Qarni. Kakak jadi teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka. Thumma qala man? Qal thumma man? Qala ummuka. Qal thumma man? Qala ummuka. Qal thumma man? Qala abuka. Nah, artinya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa telah datang seseorang yang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ada beberapa keutamaan kalau kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan yang paling utama teman-teman. Ya Hana ya? Iya Kakak. Merupakan amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua apa Hana? Bernilai jihad. Ya, yang kedua bernilai jihad. Kemudian yang ketiga apa Hana? Berpahala hijrah. Ya, yang ketiga merupakan berpahala hijrah. Kemudian yang keempat apa lagi Hana? Yang keempat, dipanjangkan umur dan diampuni dosanya. Betul teman-teman. Apabila kita berbakti kepada orang tua, kita akan dipanjangkan umur dan ditambahkan rezekinya, diampuni dosanya. Kemudian apa lagi? Kalau kita taat kepada orang tua, maka itu bentuk ketaatan kepada Allah. Betul sekali Hana. Apabila kita taat kepada orang tua, maka itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian apa lagi Hana? Ridha Allah itu ada pada orang tua. Betul, ridho Allah itu ada pada orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho terhadap kita, maka Allah juga akan meridhoi kita. Terus apa lagi Hana? Terus kuncinya surga, kunci menuju surga itu ada pada orang tua. Betul. Teman-teman semua mau masuk surga? Mau kan? Hana juga mau masuk surga? Mau dong. Nah, kalau masuk surga harus berbakti kepada orang tua. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke.
Uwais Al-Qarni sayang ibunya, buat semua yang ibu minta. Ibunya ingin tunaikan haji, ke pasar Uwais pergi, anak lembu dibeli. Uwais Al-Qarni contoh anak yang soleh, Risma dan Hana anak yang solehah. Uwais Al-Qarni contoh anak yang soleh, Risma dan Hana anak yang solehah. Uwais Al-Qarni sayang ibunya, buat semua yang ibu minta. Ibunya ingin tunaikan haji, ke pasar Uwais pergi, anak lembu dibeli. Uwais Al-Qarni contoh anak yang soleh, Risma dan Hana anak yang solehah. Mengangkat lembu setiap hari, mengangkat ibu tunaikan haji. Mengangkat lembu setiap hari, mengangkat ibu tunaikan haji. Uwais Al-Qarni contoh anak yang soleh, Risma dan Hana anak yang solehah. Oke, baik teman-teman, sekian dulu perjumpaan antara Kak Risma dan Hana. Kak Risma dan Hana mohon pamit dan undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Kak Risma dan Hana mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kak Risma akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.